Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, hari ini kita akan membahas tentang integral bentuk pecahan parsial. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari tentang integral parsial. Nah, integral parsial itu adalah bentuk lain dari bentuk perkalian dua buah fungsi yang berbeda namun pada variabel yang sama untuk pencarian pada integral. Nah, kalau untuk pembagiannya atau dua buah fungsi yang berbeda dengan variabel yang sama kita bagikan nilainya, maka bentuk itu disebut dengan pecahan parsial. Jadi kalau perkalian bentuknya parsial, nah untuk pembagian adalah pecahan parsial pada teknik integral. Jadi di sini diketahui bahwasanya bentuk pecahan fungsi yang berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebut masing-masing merupakan fungsi polinomial. Jadi dia x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 5 dan seterusnya. Nah, fungsi rasional yang dimaksud di sini adalah fungsi-fungsi yang berbentuk ini ya, Px per Qx. Nah, ini bentuk pembagian di mana Px dan Qx masing-masing fungsi berderajat M dan N. Dan M itu lebih kecil dari N. Artinya apa? Bahwasanya pangkat untuk yang di atas untuk membilangnya itu harus lebih kecil daripada pangkat yang di bawah atau untuk pangkat penyebutnya. Jadi pangkat yang di atas harus lebih besar daripada pangkat yang di bawah. Oke. Nah, kemudian teknik pengintegralan fungsi rasional atau fungsi pecahan parsial ini pada penguraian bentuk Px dan Qx membentuk menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah untuk diintegralkan berdasarkan faktor dari polinomial Qx dalam bentuk hasil kali faktor-faktor linear atau kuadratik. Jadi fungsi rasional ini kita uraikan. Jadi penyebutnya ini kita uraikan menjadi beberapa bagian sehingga dia bisa lebih mudah kita menyelesaikannya. Jadi kalau misalnya di atas ini bentuknya seperti ini, maka Qx ini yang bentuk yang bentuk kuadrat atau bentuk kuadratik, kita bisa mencarinya dengan memfaktor-faktorkan. Jadi kita cari dulu faktornya, kita jabarkan, kemudian kita buat persamaan dengan yang sebelah kirinya. Jadi kita buat persamaan dalam bentuk yang aslinya. Oke ya. Nah, jadi sebagai contoh berikut ya, bahwasannya 2x ditambah 1 yang bawahnya x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Nah, ini x-nya pangkat 1, yang sini x-nya pangkat 2. Bahwasannya penyebut lebih tinggi daripada pembilang ya pangkatnya. Oke. Nah, ini merupakan bentuk pecahan parsial. Jadi, cara menyelesaikannya adalah kita uraikan penyebutnya menjadi faktor-faktor yang berbentuk linear. Karena ini bentuknya pangkat kuadrat, jadi kita bisa langsung memfaktorkannya bahwasanya ketika dia ditambah adalah min 3 dan dikali adalah 2, maka faktornya adalah x kurang 1 dan x kurang 2. Nah, kemudian kita jabarkan atau kita pecah ya. Pecah menjadi 2, ini kan ada 2 biji. 2 ya, 2 faktor, maka kita buat jadi faktor si A dan faktor si B. Kemudian kita cari integral masing-masing dari si faktor tersebut. Nah, A dan B dapat dicari dengan menggunakan konsep kesamaan polinomial. Jadi kita cari konsep kesamaan polinomial. Jadi yang kiri akan sama dengan yang kanan kita buat. Di sini kan x kuadrat dikurang 3x tambah 2, di sini x kurang 1, x kurang 2. Nah, ini kita satukan. Ya, kita selesaikan bahwasanya dia menjadi x kurang 1, x kurang 2. Kalau kita kalikan kemari, dia jadi a x kurang 2 ditambah b x kurang 1. Nah, kemudian menurut konsep kesamaan polinomial, jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka suku-suku sejenisnya adalah sama. Jadi kalau misalnya yang kanan dengan kiri, suku-suku sejenisnya sama. Jadi kalau misalnya di sini hasilnya adalah bentuk x ya, A tambah B untuk X, maka suku yang di sebelah sini juga sama bentuk si X. Kita cari yang bentuk X-nya sama. Jadi dia suku sejenisnya adalah sama. Nah, dari sini saya coba jabarkan bahwasanya tadi kan 2X ditambah 1 sama dengan A X dikurang 2 ditambah B X dikurang 1. Nah, karena dia sama, ini kan sama kanan ya, kanan dengan kiri, maka penyebut kita tinggal coret aja. Tinggal yang pembilangnya kita selesaikan untuk mencari A sama B-nya. Maka ini 2X ditambah 1 akan sama dengan, kita kalikan ke dalam, dikurang 2A ditambah BX dikurang B. Nah, ini kita satuin yang sesama X dan konstanta. A tambah B itu sesama X, ya kan? Dikurang, ditambah, saya buat min 2A dikurang B supaya mudah nanti. Nah, lihat ya bahwasanya ketika ruas kiri dan ruas kanan
pada konsep kesamaan polinomial, maka suku-suku sejenisnya adalah sama, ya. Suku sejenisnya sama. Sukunya di sini si X, maka di sini juga X, maka dia jadi sama. Berarti A ditambah B akan sama dengan 2. Nah, kita pilih nih A sama B. Oke. Nah, kemudian yang konstanta, dia kan konstanta tanpa nilai X, berarti dia sama. Jadi, min 2A dikurang B akan sama dengan 1. Nah, ini kita cari dengan mengeliminasikan. Pas udah positif B, yang bawah negatif B. Nah, ini kita bisa langsung aja eliminasi dengan tambah ya. Oke, A dikurang 2A min A sama dengan 2 ditambah 1 adalah 3, berarti A adalah min 3. Kita masuk substitusikan, pilih salah satu persamaan. Nah, saya coba persamaan yang di atas. Berarti A ditambah B akan sama dengan 2. Saya masukkan nilai A-nya. A-nya min 3 ditambah B sama dengan 2. Maka B sama dengan 5. Ya, min 3 di sini kita pindahkan kemari jadi tambah. 2 tambah 3 adalah 5. Nah, udah dapat nih. A-nya min 3, B-nya 5. Kita masukkan ke bentuk persamaan yang awal tadi. Ini kan udah dapat A, ini dapat B. Berarti A-nya tadi min 3 ya. Ini 5, B-nya 5. Oke. Nah, nih terbentuklah dia seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita misalkan gunakan teknik pengintegralan substitusi untuk menyelesaikan integral tersebut. Jadi, saya misalkan U itu adalah X dikurang 1. Nah, yang di sini sebagai U, yang di sebelah sini sebagai V. Ya. Ini sebagai U, di sini sebagai V, maka U sama dengan X dikurang 1. Nah, X dikurang 1 ya. DU sama dengan DX. Nah, yang sebelahnya lagi adalah V sama dengan X dikurang 2, maka DV sama dengan DX. Nah, kemudian kita gantikan tadi X dikurang 1 menjadi U, DX menjadi DU, dan X dikurang 2 menjadi V, DX menjadi DV. Nah, kemudian kita tahu bahasanya seper U, kita tahu ya, integral dari seper U DU itu sama dengan ln U. Nah, ini kan ada angka min 3 saya keluarkan, jadi min 3 integral seper U DU sama ya, sama dengan min 3 ln U. Makanya hasil min 3 ln U, ini 5 juga bisa saya keluarkan, maka jadi 5 ln V. Kemudian kita ubah lagi U tadi dan V tadi ke bentuk yang semula. U-nya tadi kan X kurang 1, maka U yang di sini saya balikkan menjadi X dikurang 1. Dan V di sini adalah X dikurang 2. Nah, ini bentuk seperti ini adalah bentuk logaritma. Bahwasanya ketika dia A log B, A-nya di luar ya, bukan di atasnya. A log B itu akan sama dengan log B pangkat A. Nah, bentuk log B dikurang log A itu akan sama dengan log B per A. Jadi di sini kan A-nya min 3 log X dikurang 1, berarti dia pangkatnya jadi naik. Makanya naik ya, pangkat 3 ditambah di sini X dikurang 2 pangkat 5. Nah, di sini kenapa di bawah? Karena dia min di sini. Ini kita bisa tukar posisi sama dia bentuknya jadi seperti ini. Oke. Nah, ada beberapa dalam menguraikan bentuk fungsi rasional. Adapun beberapa ketentuan. Yang pertama dengan penguraian atas faktor-faktor prima. Jadi dia faktornya tetap 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian faktor-faktor penguraian berbentuk linear. Jadi dia ketika AX tambah B, maka dia satu aja. A per AX tambah B. Nah, ini kalau dia pangkatkan, saya pangkat 2, pangkat 3. Jadi kalau misalnya saya buat jadi integral misalnya ya, integral 2 per X tambah 2 pangkat 2 dx. Nah, ini bisa kita misalkan bentuknya seperti ini. Jadi A per ini bisa jadi B ya, atau B atau dan seterusnya gitu, C, D, E, F. Boleh. Nah, ini pertama kita tulis X tambah 2. Dia jadi integral A per X tambah 2 dx ditambah integral B per X tambah 2 kuadrat. Nah, ini bentuk seperti ini. Kemudian ini pangkat ini bentuk ini ya, persamaan kuadrat ya. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini sama seperti tadi, bahwasanya ketika dia atasnya AX tambah B, misalnya integral tadi ya 2X tambah 11 per tadi misalnya 2X kuadrat dapat tadi. Nah, bentuk yang ini. Ya kan? Nah, ini kan ini sebagai AX tambah B. Kita bisa buat A sama B per. Nah, ini kita pecah, kita cari faktornya.
untuk bentuk yang seperti ini. Kemudian dia ada juga bentuk yang ini, dia dipangkatkan dengan K. Ya, pangkat 1, 2, 3 dan seterusnya, sama sebenarnya dengan yang bentuk seperti ini ya. Cuman ini bentuk linier. Ya, yang ini bentuk linier. Nah, yang ini bentuknya udah persamaan kuadrat. Oke, nah ini ada 3 contoh seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya dimana pembilang itu pangkatnya harus lebih rendah daripada penyebutnya. Nah, di sini ketahui bahwasanya di sini x-nya ya pangkatnya pangkat 0. Nah, di sini pangkat 1, di bawahnya pangkat 2, ini pangkat 0, pangkat 2 berarti bawah lebih besar daripada yang atas. Di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2, berarti yang bawah lebih besar daripada yang atas. Nah, ini pangkat 2 dan bawahnya pangkat 3. Dari yang 3 contoh di sini saya coba satu persatu ya untuk menjabarkan. Nah, caranya adalah kita tentukan faktor dari pembilangnya. Penyebutnya. Jadi penyebutnya ini bentuk seperti apa? Nah, ini bentuknya seperti ini, x kuadrat kurang 3x tambah 2. Kita tahu bahwasanya pemfaktoran bentuk kuadrat seperti ini, maka dia jadi ax tambah b per ax kuadrat tambah bx tambah c, bentuknya seperti itu. Jadi karena pangkat di atas ini adalah bernilai 1, berarti dia aja ya, maka bisa kita tuliskan, kita cari dulu faktornya, dia jadi faktor dx per, nah kita buat gini, x kuadrat kurang 3x tambah 2, faktor dimana kita jumlahkan adalah min 3 dan kita kalikan adalah 2. Berapakah nilainya itu? Yaitu x kurang 2 dan x kurang 1. Nah, bentuknya kan udah seperti ini. Berarti ada 2 yang mau kita apain. Di sini kita bagian pecahan untuk A dan di sini pecahan untuk si B. Jadi sama dengan integral dari dx per x kurang 2 ditambah integral dari dx per x dikurang 1. Atau bisa saya buatkan ini menjadi A dan ini menjadi B. Oke, tunggu ya. Ini A dx ditambah integral dari B per x dikurang 2 dx. Oke, nah setelah bentuk seperti ini kita samai untuk penyebutnya. Jadi kita keluarkan bentuk integral ini, kita hilangkan dulu. Nah, seperti contoh tadi, bahwasanya ini kan 1 ya. 1 per x dikurang 2. X dikurang 1 akan sama dengan A per x dikurang 2 tambah B per x dikurang 1 nih. X dikurang 1. Nah, kemudian ini kita samai penyebutnya. Jadi ini x dikurang 2, x kurang 1. Ini tetap supaya dia kanan dan kiri membentuk nilai yang sama. Jadi x kurang 2, x kurang 1 dibagi x kurang 2 berarti tinggal x kurang 1 ya. Berarti A x kurang 1 ditambah bx kurang 2. Kita tinggal balikkan aja pada si penyebutnya ini. Ya. Nah, kemudian yang ini kan sama ya, bahwasanya yang bawahnya udah sama, kita bisa mencoretnya. Berarti tinggal 1 akan sama dengan ax kurang 1 tambah b x kurang 2. Nah, ini 1 akan sama dengan, kita kalikan ini, kita kalikan ke dalam, dia akan menjadi a kali x jadi ax dikurang a kali 1 menjadi A. Nah, B kali X BX dikurang ya. B dikali 2 adalah 2B. Berarti ini jadi AX dikurang A ditambah BX dikurang 2B. Nah, kemudian yang sesama bentuk yang ada X-nya kita satukan dan yang konstan aja kita satukan. Maka ini akan menjadi 1 akan sama dengan A ditambah B. Nah, ini untuk X-nya. Berarti kurang A ditambah 2B. Kenapa saya buat tambah? Supaya kan ini kan min. Min kali A jadi min A. Min kali 2B jadi min 2B. Jadi saya keluarkan minnya. Kemudian
Kita lihat bahwasanya di sini bentuknya satu tanpa nilai x ya. Berarti dia sesama konstanta, kita samain. Nah, di sini kan x ada ya, a tambah b dia dalam bentuk x, di sini 0. Berarti kita bisa membuat a tambah b sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini nggak ada bermuat nilai x. Oke ya. Nah, kemudian berarti a itu akan sama dengan min b. Nah, kemudian 1 akan sama dengan min a dikurang 2b ya. Untuk yang konstanta 1 ini berarti ini kawannya samanya. Maka dia akan menjadi 1 sama dengan min a-nya berapa? A-nya itu sama dengan min b. Berarti dikali min b dikurang 2b. 1 akan sama dengan b dikurang 2b, berarti 1 sama dengan min b. Ya, b dikurang b adalah min b, maka b akan sama dengan min 1. Nah, karena b adalah min 1, maka si a ini otomatis min kali min 1, ya kan? A sama dengan 1. B-nya min 1, A-nya 1. Nah, ini bisa kita masukkan, jadi bentuk persamaannya akan sama dengan integral dari A-nya tadi berapa? A-nya 1. Berarti dx per x dikurang 2 dikurang, karena B-nya min 1, jadi saya buat kurang dx per x dikurang 1. Oke, nah kemudian ini kan bisa kita misalkan sebagai u dan v. Jadi saya misalkan u itu akan sama dengan x dikurang 2, maka du akan sama dengan dx. Yang kedua, v sama dengan x dikurang 1, maka dv akan sama dengan dx. Nah, tadi bentuknya seperti ini. Integral dari dx per x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 itu akan sama dengan dari integral, tadi a-nya kan 1 ya, dx per x dikurang 2 dikurang, karena b-nya min 1, integral dx sama dengan per x dikurang 1. Nah, ini akan sama dengan integral dari 1/u, ya kan. Nah, x kurang 2 kan berubah menjadi u, dx berubah menjadi du dikurang integral x kurang 1 adalah v, berarti 1/v dv. Kenapa? Karena dx-nya berubah menjadi dv. Oke, nah ini kita mudah bahwasanya integral dari 1/u adalah ln u ditambah dengan ln v ditambah dengan c. Nah, kita balikkan lagi. Ln dari u-nya adalah x dikurang 2 ditambah v-nya adalah x dikurang 1. Kita tambahkan dengan C. Oke ya, sampai di sini semoga bisa pahami dan diulang-ulang lagi ya. Oke, nah ini yang kedua. Contoh yang kedua adalah sama sebenarnya cara mencarinya. Jadi kita cari faktornya dulu. Faktor dari x kuadrat ditambah 3x dikurang 4, kita cari berapa tambah berapa hasilnya 3 dan berapa kali berapa hasilnya min 4. Nah, ini maka kita peroleh x, ini nggak ada dx-nya ya, ini dx. Nah, ini x dikurang 11 per, ya kan, faktornya adalah 4 dengan 1. 4 dikurang 1 3, 4 dikali min 1 adalah min 4. Jadi x ditambah 4 dengan x dikurang 1 dx. Nah, ini kita bisa pisahkan integral dari x dikurang 11 per x tambah 4 dx tambah integral x dikurang 11 per x dikurang 1 dx. Nah, sebenarnya untuk bentuk seperti ini kita bisa ini kita ganti a sama b ya. Sorry, saya salah tulis. Ini a, ini b. Oke ya. Ini a, ini b karena 2, ya kan. Ini a, ini b. Nah, kita cari a dan cari b-nya untuk disamai dengan persamaan yang sebelah kiri. Jadi kita buat dulu kembali. Ini x dikurang 11 per x tambah 4, x kurang 1, ya kan, akan sama dengan per x tambah 4 a ini ya ditambah b per x dikurang 1. Nah, kita samain kanan dengan kiri, kemudian
Kita samain penyebutnya ya, x tambah 4, x kurang 1. Nah, maka ini ke A tinggal x kurang 1, ya kan? A berarti x kurang 1 tambah B berarti x tambah 4. Nah, kemudian ini bisa kita coret bahwasanya x dikurang 11 akan sama dengan AX kurang 1 ditambah B X tambah 4. Ini akan sama dengan X dikurang 11 AX dikurang A ditambah BX ditambah 4B ya. Kemudian sesama X kita satukan dan yang bukan sebagai konstanta kita satuin. Oke, X dikurang 11 sama dengan A tambah B ya. Ini dalam bentuk X dikurang ditambah aja saya buat ya, min A ditambah 4B. Nah, ini lebih mudah nanti kita menentukan atau menguraikannya. Jadi, nah dia di sini kan yang X itu adalah A tambah B. Di sini yang X bernilainya 1, berarti A tambah B akan sama dengan 1. A tambah B akan sama dengan 1. Oke, kemudian yang bawah adalah konstanta. Min 11 itu akan sama dengan min A tambah 4B. Jadi min A tambah 4B akan sama dengan min 11. Nah, ini udah ada A dan min A, kita tinggal tambahkan, dia coret. Kita menggunakan metode eliminasi, substitusi untuk mencari nilai A dan B. Oke, nih 1 ditambah 4 adalah 5B. 1 ditambah min 11 adalah min 10. Maka B sama dengan min 2. Kita udah dapat B, maka kita cari A. Kita pilih salah satu, yang atas atau yang bawah untuk disubstitusikan terhadap si B. Saya pilih yang atas, maka jadi A ditambah B sama dengan 1 itu akan sama dengan A dikurang 2 sama dengan 1. Maka A sama dengan 3 ya, karena min 2 pindah ke sebelah kanan menjadi 3. 1 tambah 2 jadi 3 ya. Nah, B-nya min 2, A-nya 3. Udah bisa, kita sekarang masukkan ke bentuknya. Jadi, bisa saya tuliskan bahwasanya sini ya. Oke, integral dari X dikurang 11 per X kuadrat tambah 3X dikurang 4D dx itu akan sama dengan integral dari A per X tambah 4 dx tambah integral B per X kurang 1 dx. Nah, A-nya tadi berapa nilainya? A-nya 3, berarti 3 per X tambah 4 dx ditambah integral B-nya adalah min 1 tadi ya. B-nya min 2, sorry. B-nya min 2, berarti ini minnya kita keluarkan. Kita bisa buat di sini jadi min 2 per X dikurang 1 dx. Jadi kita misalkan ya, U itu sama dengan X tambah 4, maka DU sama dengan dx. Dan V sama dengan X kurang 1, maka DV sama dengan dx. Nah, ini kita bisa buat jadi integral 3 per U DU dikurang integral 2 per VD dV. Maka bisa kita tuliskan bahwasanya ini kan sama dengan kayak 3 ln U dikurang 2 ln V. Ini sama dengan 3 buka ln-nya, U-nya adalah X tambah 4 dikurang 2 ln V-nya X dikurang 1. Ini kita tambahkan dengan C. Oke. Nah, ini juga bisa kita buatkan lagi menjadi ln X tambah 4 pangkat 3 ya kan, dikurang ln X kurang 1 pangkat 2 ditambah dengan C. Nah, kalau kita buat kurang pada logaritma, maka bisa jadi bagi ln X ditambah 4 pangkat 3 dibagi ln X dikurang 1 pangkat 2 ditambah dengan C. Oke, ini contoh yang terakhir. Jadi atas bawah, yang atas bentuk kuadrat, yang bawah bentuk pangkat 3 ya, bentuk polinomial pangkat 3. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, maka
kita dapat menyelesaikannya dengan cara kita keluarkan dulu 1x-nya supaya nanti bisa ada yang bentuk x, supaya bisa kita ngebentuk pemaktorannya. Nah, ini saya bisa membuatkan menjadi integral dari ini dx ya, 2x kuadrat tambah x dikurang 4 per x, x. Nah, ini x-nya kita keluarkan, berarti di dalam kan tinggal 3x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, ini memudahkan kita dalam menentukan faktornya. Oke ya, ini akan sama dengan integral dari 2x kuadrat tambah x kurang 4 per x. Nah, ini kita cari faktornya, min 1, berapa tambah berapa hasilnya min 1, dan berapa kali berapa hasilnya min 2. Nah, itu adalah min 2 dengan 1, berarti x dikurang 2 dan x ditambah 1. Min 2 tambah 1 min 1, min 2 kali 1 min 2, berarti pas ya, dx. Nah, ini berarti ada A, ada B, ada C, karena dia di bawahnya ada 3 bentuk pemfaktoran. Jadi ini bisa kita buat sama dengan integral dari A per x dx tambah integral B per x kurang 2 integral C per x tambah 1. Nah, kita buat jadi 2x kuadrat tambah x dikurang 4 per x dikurang 2 x tambah 1. Ini akan sama dengan A per x tambah B per x dikurang 2 tambah C per x ditambah 1. Nah, kita samai penyebutnya, berarti x dikurang 2 x ditambah 1 kan. Ini jadi 2x kuadrat ditambah x dikurang 4 per x dikurang 2 x ditambah 1. Nah, ini tinggal A ya, x kurang 2 x tambah 1. Jadi tengok aja penyebutnya. Kalau dia penyebutnya si x, berarti sisanya yang kita tuliskan di atasnya. Oke ya. Nah, ditambah B x tambah 1 ditambah dengan C x kurang 2. Perhatikan ya, sini kan x, berarti sisanya tinggal x kurang 2 dan x tambah 1. Nah, sini x kurang 2, berarti sisanya x dan x tambah 1. Di sini x tambah 1, berarti sisanya x dikali dengan x kurang 2. Nah, kemudian ini bisa kita coret karena sama penyebutnya, maka ini jadi 2x kuadrat ditambah x dikurang 4 akan sama dengan, kita kalikan dulu, A, buka kurung ya, x kuadrat, kita balikkan ke bentuk ini, karena sama dia dengan bentuk yang ini. Oke, berarti x kuadrat dikurang x dikurang 2 ditambah, nah ini B, x kuadrat tambah x tambah C, x kuadrat kurang 2x. Nah, ini 2x kuadrat ditambah x dikurang 4 itu sama dengan ax pangkat 2 dikurang ax dikurang 2a ditambah bx kuadrat ditambah bx. Jadi kita jabarkan semua, nanti yang pangkatnya sama kita satukan untuk bisa kita persamakan, kita buat persamaan dengan yang sebelah kirinya ya. Oke, nah ini cx kuadrat dikurang 2cx. Nah, sesama x pangkat 2 karena pangkat tertingginya x pangkat 2, kita satuin, berarti 2x kuadrat tambah x kurang 4 itu sama dengan A tambah B tambah C ya, untuk bentuk x kuadrat. Oke, ditambah. Nah, sekarang bentuk x-nya aja, ini min A. Oke, min A. Yang di sini bx berarti tambah B. Yang sini cx min 2 ya, dikurang 2c, ini dalam bentuk si x. Kemudian sekarang bentuk konstanta. Konstantanya dalam min 2a, dia nggak ada tanda x-nya. Udah itu aja. Oke, maka kita samain yang pangkat kuadrat, ini kan 2 ya.
Di sini 2, di sini A tambah B tambah C. Berarti kita buat dulu persamaannya A tambah, saya buat warna ini aja ya, beda. Seperti gini. A tambah B tambah C sama dengan 2. Nah, sekarang yang X di sebelah kiri 1. Di sini ada min A tambah B kurang 2C. Berarti kita buat dulu min A tambah B kurang 2C sama dengan 1. Nah, di sini min 4, di sini min 2A. Min 2A. Berarti min 4 sama dengan min 2A. Berarti dapat nih A-nya ya. Kita ketemu bahwasanya A sama dengan 2. Nah, kita masukkan di sini yang atas sama bawah biar kita bisa mengeliminasikan. Berarti ini akan menjadi 2 ditambah B tambah C untuk yang ini ya, sama dengan 2. Berarti B tambah C sama dengan 0. Berarti B itu sama dengan min C. Nah, bisa nih kita masukkan sama yang ini. A-nya berapa? 2. Berarti min 2 ditambah min 2 ditambah B-nya apa? Min C. Min C dikurang 2C sama dengan 1, ya kan? Berarti min 2 kurang C kurang berarti 3C ya. Min 3C sama dengan 1. Min 3C sama dengan 1. 3 berarti C sama dengan min 1. Oke. Nah, dapat nih B-nya berarti adalah 1 karena min C. C-nya min 1 berarti B-nya adalah 1, C-nya min 1. Nah, kemudian kita bisa menjabarkannya yang bentuk yang seperti ini. Nah, kita tuliskan kembali di sini. Tadi bentuknya adalah, kembalikan biru ya, integral dari 2x kuadrat ditambah x dikurang 4 per, ya kan, x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 2x dx. Ini akan sama dengan dari integral dari A-nya tadi 2 ya, 2 per x dx ditambah integral dari B-nya 1, ya kan, berarti dx per x dikurang 2 dan C-nya adalah min tadi ya, min 1. Maka kita bisa buatkan min integral dx per x dikurang 1. X ditambah 1 ya. Oke, nah ini kita langsungkan aja bisa karena apa? Karena atasnya konstanta ya. Maka ini jadi ln x ditambah ln x kurang 2 dikurang ln x tambah 1. Berarti bisa sama dengan ini ln x dikali x kurang 2 per x ditambah 1 tambah c. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kalau bisa dicoba diulang-ulang berkali-kali ya supaya bisa dipahami. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.